Saya cuman ibu rumah tangga, tidak ada basic kehutanan, tidak ada basic pertanian. Di KTP-nya apa? Di KTP-nya tertulis apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Tapi ada satu nih, saya bisa membuat hutan. Ini tepuk tangan ini, luar biasa. Dari tanah kritis dan gundul, dari pH 2 cuma sampai 4, dari tanah 2000 meter, sekarang 30 hektar. 30 hektar. 30 Bagaimana? hektar. Ya, jadi saya mau bercerita. Rahasianya, silakan. Jadi gini, saya dulu punya suami itu perminyakan. Tak pulangnya setahun sekali loh Bu, bisa dibayangkan nggak? Tapi dia komitmen karena dia tidak punya pensiun. Saya tanya, Bapak kalau udah tuh mau jadi apa? Dia bilang, aku punya mimpi, pengen rumah pinggir hutan, hutannya tidak ada. Jadi kita buat hutan aja, sebagai orang Sunda dan orang Bogor saya tertantang. Akhirnya saya membeli dari masyarakat. Dari 2000 meter, dari lahan kritis dan gersang, bekas kebun singkong. Akhirnya saya membeli lahan itu. Dari masyarakat. Terus dan terus. Tapi ibu, saya juga mau diapain tanah ini? Karena alang-alang lebih tinggi dari saya. Dan gersang panas. Mau diapain? Karena saya juga orang bisnis ya Bu. Walaupun saya punya warung, punya apalah. Walaupun suami jauh juga terobatin dengan kegiatan. Sebagai ibu rumah tangga itu. Akhirnya saya tanya ke petani, kamu bisa gak kerja sama ibu? Lagi bebersih. Bisa Bu, saya bisa kerja sama ibu. Suami istri. Akhirnya saya ambil, ini bercerita ya Bu, jangan bosan. Akhirnya saya ambil, kita bertani. Dan dia sangat tradisional. Saya bilang tanya, kalau biasanya orang bertani di sana itu pasti pakai urea, pupuknya. Saya bilang, tapi saya tidak mau pakai urea. Harus organik. Harus organik. Jadi bukan namanya ngetren sekarang saja organik. Dari dulu pertama nanam saya sudah organik. Wow, sudah berapa tahun sekarang? Kenapa? Sudah berapa tahun? Sudah 25 tahun Sudah saya 25. tinggal di hutan. Saya tinggal di hutan. Jadi kalau mau bikin hutan, jangan tinggalin hutan. Harus menjadi macannya hutan. Betul. Karena apa? Saya cita-cita dengan suami saya bertanggung jawab. Apa yang uang dia kasih, kita bertanggung jawab. Komitmen itulah yang sangat bertahan sampai sekarang. Walaupun dia sudah tidak ada. 6 tahun saya berkomitmen. Suami meninggal, saya bilang pasti bisa. Membayar pegawai, membereskan itu. Jadi dalam 30 hektar, itu 44.000 pohon. 44.000? Iya, dan itu kebanyakan endemik Indonesia. Itu. Dan gini, Ibu, kok kenapa sih mau tinggal di hutan? Itulah, kita komitmen itu sampai sekarang saya pegang. Dan anak saya, cucu saya sudah berkomitmen, anak-anak ini tidak daftar warisan ya. Saya bilang kayak gitu. Kenapa? Ini akan kembali lagi ke alam. Yang menghitung Bu, S1, S2-nya IVB. Padahal saya cuma ibu rumah tangga yang tanda tangan dan stempel. Bisa dibayangkan gak Bu? Dan ini, bagi ibu nih hari ibu ya, saya sangat berkesan gini. Saya sebagai ibu, saya cuma mau pesan. Jangan laki-laki ibu-ibu juga bisa, saya membuktikan itu. Dan di sana, kalau orang Jakarta nih, kalau di puncak, punya 1000 meter aja pasti bikin villa, resort. Pohon yang ada Rasa Mala Jawa Baratnya, puspanya dia tebang. Dia cari piu. Padahal di Jakarta bisa banjir, dia tidak mau ke sana. Tapi Ibu Rosita pasti banyak tawaran untuk ini tanahnya dibeli dan lain sebagainya. Sangat. Sangat? Tidak tergiur? Tidak tergiur. Sampai detik ini Bu, saya masih orang datang ke tempat saya. Ya sekarang sudah dekat-dekat properti ya Bu, jangan disebutlah. Itu sudah dekat dengan properti sana sini. Gitu. Bu mau gak 250 M? Gitu Bu. Keren gak? Saya bilang buat apa? Suami bilang apa tapi? Suami sudah meninggal. 2019 suami saya meninggal. Itu. Tapi di sana jangan salah. Di sana itu berebut orang Jakarta karena kita di sana berebut juga dengan calo tanah namanya biong tanah. Jadi kalau kita membeli ini hari Bu, si tanah ini, kita nggak lihat seminggu besok ada patok milik si Anu. Karena kalau ibu yang membeli, mereka tidak bisa jual lagi ke orang Jakarta. Karena dihutankan sama saya. Bu, saya kalau lihat cerita, saya sedih Bu. Di situ tidak ada air. Tidak ada air sama sekali. Sekarang?
Sekarang saya mengairi 2 das. Das Ciliwung dan saya mengairi 2 desa. Karena tanah saya itu 2 desa tapi bersatu hal. Ini contoh aksi nyata ini. Ini luar biasa, ini saya sampai merinding ya. Ya. Karena tidak perlu banyak berbicara, tidak perlu, Ya. ini semua melakukan dengan menanam 44.000 4.000 pohon. Dan apakah ini sudah juga menjadi rumah bagi komunitas tempat, bagi warga lokal, dan apakah mereka juga bisa memanfaatkan tentu saja dalam hal positifnya ya, Ya, mendapatkan ya. Maaf, saya mata potong dulu. pencarian alternatif. Gini, positifnya hujan 15 hari sampai sebulan dia tetap dapat air. Salah satunya. Keduanya udaranya tetap segar. Ketiga, Bu, alhamdulillah ya. Dah, yang saya bikin sedih. Sejak ada ibu nanam di sini. Kelihatannya saya sangat bahagia kalau pagi dia bisa jalan kaki menirup udara yang segar. Bisa dibayangkan, Bu. Saya yang paling bangga juga buat saya sebagai ibu rumah tangga. Generasi-generasi sekarang ya Bu ya. Betul Kak. Saya menitipkan kepada Indonesia, kepada Kabupaten Bogor pemerintahan. Hutan ini tolong jaga. Karena keluarga saya sudah tidak punya hutan lagi karena tidak ada daftar warisan. Karena sudah menjadi yayasan hutan organik. Tapi kita sama-sama jaga. Ya dong Bu. Agar Jakarta tidak banjir. Dan saya mau cerita air. Air dulu saya tidak ada. Jadi rumah saya di bawah Bu. Saya bawa air pakai mobil dalam 1 gentong. 1 pohon 1 gelas ini Bu. Selama 2 tahun. Terus suami saya tuh orang pinter. Jadi gini, sayang bikin zona. Jadi waktu masih 6 hektar ada zona ekonomi untuk sayuran. Ada zona utility, ibu bikin saung di sini saja. Dan ada zona konservasi untuk menanam pohon. Jadi saya tanam bermacam-macam pohon yang tidak boleh dijamah oleh siapapun kecuali orang yang bersihin. Dalam 2 tahun saya bersyukur alhamdulillah subhanallah keluarlah mata air. Ternyata kenapa di sana nggak keluar air? Karena ada vegetasi pohon. Karena pohonnya ditebang tidak ada pohon jadi tidak ada air. 2 tahun keluar air. Tapi juga gini, buat orang yang mau nanam jangan bibitnya 25 cm. Apalagi tanam tinggal. Itu. Karena apa? Kalau 25 cm dia habis dengan alang-alang, orang ngambil rumput babat. Jadi bagaimana dong caranya Ya, menanam? caranya saya semeter up. Kalaupun dia tidak tanam rawat setiap hari, 3 bulan dia masih oke. Karena akarnya tidak seperti yang 25 cm. Jadi ibu punya nursery juga atau di mana ibu mendapatkan bibit-bibit pohon itu? Saya beli sendiri. Saya pada saat itu tidak ada yang membantu sama sekali. Saya membeli tanah dari masyarakat, saya membuat jalan sendiri. Pasang listrik, saya beli tiang sendiri Bu. Itu. Tapi sekarang kan orang banyak villa tinggal nyantol. Jalan sudah bagus, tapi saya pikir saya beribadah juga buat orang banyak. Itu. Kita bisa berkunjung ke sana Bu. Lihat. Kapan aja next time berkunjung, dilihat hutannya. Karena saya akan menitipkan juga ke Bu Desi. Kita jaga hutan ini. Berapa lama lagi umur saya? Saya sudah 63 tahun, cucu saya sudah kuliah. Dan Itu mereka juga hutan. komit untuk melanjutkan Bu. Itu sudah komit dan kita sama cucu dan anak saya tidak boleh kamu mengakui hutan ini. Karena hutan ini adalah milik bersama, milik cucu ibu dan cucu orang banyak. Itu yang saya pikirkan sampai detik ini. Wow, luar biasa. Pemerintah daerah bagaimana memberikan rekognisi, apresiasi atau apa komentar dan Saya juga agak sedih, Bu agak sedih. Sedihnya kenapa? Beberapa selama ini beberapa pemerintah. Tapi sekarang ada yang namanya bupati yang keren. Namanya Pak Rudi Bupati Bogor. Dia baru berkunjung ke tempat kami. Dia menangis Bu sambil nanam pohon gaharu. Saya sediakan pohon gaharu untuk mereka. Karena tidak ada selama ini yang pengen tahu nih hutan. Karena dia baca sosmed. Saya tidak pernah main sosmed tapi orang yang datang yang bikin. Bu Rosita gini-gini. Ya mereka yang nulis. Akhirnya membaca itu. Akhirnya dia datang ke tempat kami. Terus kami, Bu dapat penghargaan Ibu dari kami Kabupaten Bogor. Saya bilang gini, saya pengen Kabupaten Bogor ini hijau. 1. Dan saya pengen hutan organik di mana-mana ada hutan organik. Saya menawarkan diri untuk menjadi konsultan mereka. Gak usah dibayar. Karena apa? Yang saya gagal,
mereka tidak boleh gagal. Itu salah satunya. Itu salah satunya yang saya pikirkan. Ya sangat sekarang kabupaten ini, Kabupaten Bogor ada 48 hektar yang mesti jauhkan di Sentul. Saya bersyukur alhamdulillah. Berarti hutan organik di mana-mana nanti banyak hutan organik yang lain. Terus setiap kecamatan harus 1 hektar menghijaukan. Ada komitmen dari bupati. Itu keren. Berarti Kabupaten Bogor itu ada 40 kecamatan. Nanti Bogor itu hujan lagi, Jakarta tidak banjir. Kenapa begitu? 3 jam Jakarta hujan bilang, ini loh kiriman dari Bogor. Luar biasa, tepuk tangan. Ya. Ini benar menurut saya itu contoh yang baik sekali di mana masyarakat bisa menggerakkan sendiri. Tidak harus menunggu ya pemerintah, tidak harus menunggu diminta, disuruh atau dibuatkan kebijakan. Yang penting ada lahan kosong langsung ditanam. Sekali lagi kita tepuk tangan dan mungkin suatu hari ya ibu-ibu yang ada di sini kita kunjungi ini.